Kerajaan Bali adalah salah satu daerah di Nusantara yang sulit ditundukkan Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Secara turun-temurun kerajaan-kerajaan di Bali ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Kerajaan Bali pada tahun 1337 Masehi dikenal dengan sebutan Kerajaan Bali Aga, dengan pusat pemerintahan kerajaan ini konon terletak di Bedahulu. Karena itu, Kerajaan Bali Aga seringkali disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Penguasa terakhir Kerajaan Bali Aga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi Kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada pada tahun 1343. Kerajaan Bali sulit ditaklukkan bala tentara Majapahit karena kemampuan bala tentaranya yang mumpuni, ditambah Patih Kebo Iwa dan panglima perangnya yang sakti, membuat kerajaan ini sulit ditaklukkan. Patih Kebo Iwa ini tinggal di Belah Batu. Konon kesaktiannya menggentarkan nyali Mahapatih Gajah Mada, di mana Gajah Mada takut berhadap langsung dengan Kebo Iwa. Patih Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat, serta memiliki peralatan perang serba lengkap, tetapi menghadapi Kerajaan Bali Aga ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara harus terlaksana. Karena itu Gajah Mada dan penggawa Kerajaan Majapahit mengatur siasat untuk membunuh Kebo Iwa agar bisa menguasai Kerajaan Bali Aga. Konon, suatu hari semua pembesar Kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan Kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk. Padahal, secara hierarki Kerajaan Bali Aga harusnya tunduk pada Majapahit lantaran Kerajaan Majapahit sudah menaklukkan Kerajaan Daha. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kemasyhuran Kerajaan Bali Aga. Melalui seorang pendeta istana, Pendeta Purohita, yang bernama Danghyang Asmaranata, Gajah Mada juga membicarakan kesaktian Kebo Iwa, salah satu pentolan penggawa Kerajaan Bali Aga. Menurut Gajah Mada, selama Kebo Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi Kerajaan Bali Aga secara terbuka. Dalam rapat tersebut diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan Kerajaan Bali Aga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan, sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kebo Iwa sebagai orang yang kuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Ratu Majapahit Putri Tribuana Tunggadewi lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Bali Aga. Selain itu, kedatangan Gajah Mada ke Bali merupakan strategi untuk melihat dari dekat kekuatan prajurit Kerajaan Bali Aga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok. Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar, naik dari pelabuhan Pantai Bubat, menelusuri pantai Kerajaan Pejarakan, terus ke pelabuhan Purancak sampai ke tepi pantai Jembrana. Dari sana rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai Gumicik, lalu terus melalui jalan darat. Saat itu tersiarlah kabar bahwa ada serombongan penumpang perahu sedang berlabuh di pantai Gumicik dekat Belah Batu, Kerajaan Bali Aga. Mendengar laporan itu Ki Pasung Trigis sebagai mangku bumi Kerajaan Bali Aga yang tinggal di Tengkulak langsung mempersiapkan diri dan anak buahnya untuk bertempur. Tetapi saat bertemu Gajah Mada dan rombongannya, Gajah Mada malah mengaturkan sembah ampun kepadanya. Maafkan atas kedatangan hamba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan Kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada. Kedatangan hamba atas kehendak Ratu Tribuana Tunggadewi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Bali Aga, kata Gajah Mada.
tidak membawa perlengkapan perang sebagaimana lazimnya angkatan perang. Ki Pasung Gerigis menyambut tamunya dengan sopan pula. Apalagi Ki Pasung Gerigis juga sering mendengar kemasyhuran nama Patih Gajah Mada di Majapahit. Baik Patih Mada, Gajah Mada, kami antar menghadap Sri Baginda Raja. Tetapi alangkah baiknya jika Patih Mada beserta rombongan beristirahat sejenak, kata Ki Pasung Gerigis. Selanjutnya kedua rombongan mengarah ke kediaman Kebo Iwa. Setelah mengantar rombongan Gajah Mada ke kediaman Kebo Iwa, Ki Pasung Gerigis langsung menuju ke pusat kerajaan Bali Aga untuk memberitahukan perihal kedatangan Gajah Mada pada Raja Bali Aga. Singkat cerita, Ki Pasung Gerigis melaporkan kedatangan Patih Gajah Mada sebagai utusan Ratu Majapahit kepada Raja Bali Aga. Mendengar penjelasan secara terperinci, maka Maharaja Sri Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada Ki Pasung Gerigis untuk mengantar tamunya ke Bedahulu, pusat pemerintahan kerajaan Bali Aga. Berangkatlah Ki Pasung Gerigis untuk membawa utusan Raja Majapahit tersebut menghadap Maharaja Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di kerajaan Bali Aga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada Raja Bali Aga, guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada, maka Raja Bali menghormatinya sehingga ia dipanggil untuk mendekat. Hai Patih Gajah Mada, kemarilah mendekat padaku, berita apa yang kau bawa untukku? Ceritakanlah, jangan engkau merasa sungkan, perintah Maharaja Sri Ratna Bumi Banten. Patih Gajah Mada pun menghaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Bali. Ampun Paduka Tuanku, hamba datang diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja. Mempersembahkan sepucuk surat, hamba mohon ampun jikalau hamba membuat kekeliruan dalam tata cara menghadap kehadapan Sri Baginda Raja Agung. Inilah surat beliau, mohon Paduka Raja menerimanya, kata Gajah Mada. Sri Baginda Raja Agung menerima surat tersebut dan membaca isinya. Isi surat tersebut konon antara lain berbunyi, Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali Aga jangan menyerang kerajaan Majapahit. Mohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. Mohon kesediaannya agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa untuk dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikan dan sudah terkenal di tanah Jawa. Surat itu seolah-olah bukti dari ketulusan hati Raja Majapahit untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan antara kedua belah pihak agar terwujud ketenangan dan ketentraman yang didambakan. Melihat isi surat yang lemah lembut dan sangat sopan, apalagi ditandatangani Ratu Kerajaan Majapahit, maka tak ada prasangka buruk. Raja Bali Aga menerima semua permintaan dari Kerajaan Majapahit. Saat itu semua bergembira mengetahui isi dari surat tersebut. Merayakan kegembiraan itu, Raja Bali Aga mengadakan pesta penyambutan sebagai penghormatan terhadap Gajah Mada dan rombongannya sebagai tamu penting kerajaan saat itu. Dalam kesempatan tersebut Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa menerima hadiah dari kerajaan Majapahit. Keesokan harinya berangkatlah Kebo Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Saat itu, Kebo Iwa berangkat dengan perahu pemberian Gajah Mada yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perahu tersebut telah didesain khusus. Harapannya di tengah samudra perahu tersebut bocor dan tenggelam. Benar saja, akhirnya perahu yang ditumpangi Kebo Iwa bocor dan tenggelam di tengah samudra. Tetapi, saat itu Kebo Iwa meloncat dan berenang seperti ikan hiu hingga sampai ke Pulau Jawa. Saat melihat kejadian ini, Gajah Mada semakin khawatir sekaligus kagum akan kehebatan Kebo Iwa. Sesampainya di Pulau Jawa, Mahapatih Gajah Mada mengajak Kebo Iwa berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Gajah Mada terus memikirkan cara menyingkirkan Kebo Iwa. Sebab, jika harus bertarung melawan Kebo Iwa, Gajah Mada dan rombongannya merasa gentar. Maka timbul siasat baru Gajah Mada saat itu.
Kepada Kebo Iwa, Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus memberikan emas kawin kepada mempelai wanita, sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Masih menurut Gajah Mada, mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Memang, sampai di Jawa, Kebo Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik. Sang putri pun memberikan syarat agar Kebo Iwa membuatkan dirinya sebuah sumur. Tanpa curiga, Kebo Iwa menyanggupi persyaratan tersebut. Maka mulailah dengan cekatan Kebo Iwa menggali sumur. Tapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwa terkubur. Tetapi lantaran kesaktiannya, ternyata Kebo Iwa tidak mati. Dia bahkan mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebo Iwa amat marah dengan kelicikan Gajah Mada sehingga langsung mencari dan menyerang patih Gajah Mada. Menurut petunjuk Niskala Kebo Iwa, saat itu Kebo Iwa naik ke atas dari dalam sumur mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Wisata Besuki, Desa Juko, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sumur yang digali Kebo Iwa kini sudah dibangun tempat suci bernama Candi Kedaton. Pertempuran sangat seru dan berimbang antara Kebo Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama sekali tanpa ada yang menang dan kalah. Dalam pertarungan itu, Kebo Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai seorang negarawan. Patih Gajah Mada menjawab kewajiban seorang ksatria untuk memperluas wilayah kerajaannya, serta mempersatukan Nusantara di bawah panci-panci Majapahit. Karena patih Kebo Iwa merupakan batu sandungan, jadi wajib untuk disingkirkan, kata Gajah Mada. Berhubung rasa malu untuk kembali ke Bali, maka Kebo Iwa berkata, "Kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan saya halangi dan saya akan memberikan rahasia kematian saya," kata Kebo Iwa. Diam-diam Kebo Iwa mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu, dalam pertempuran yang sudah lama sekali tersebut, Kebo Iwa memberitahukan kelemahannya pada Gajah Mada. Namun Kebo Iwa juga sempat bersumpah, "Kematian saya terjadi jika saya dikubur dengan bubuk kapur. Tetapi karena Anda secara licik telah menipu saya, maka kelak negeri Nusantara bentukan Anda akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang yang berkulit putih, berhidung mancung, berambut pirang. Roh saya akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut hingga saya merasa puas," kata Kebo Iwa. Gajah Mada yang mengetahui kelemahan Kebo Iwa ketika itu langsung menyerang. Di antara pasukan Majapahit ada yang menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kebo Iwa agar bisa mati. Benar saja Kebo Iwa pun langsung meninggal. Sejak kematian Kebo Iwa, maka dimulailah penaklukan kerajaan Bali Aga oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit seperti Aditya Warman dan yang lainnya. Dalam invasi tersebut, Raja Bali tewas terbunuh di dalam pertempuran dahsyat melawan Gajah Mada. Begitu pula putra mahkota yang masih kecil tewas di tangan Gajah Mada sehingga tidak ada pewaris tahta kerajaan Bali. Akan tetapi perlawanan rakyat Bali susah dihentikan karena semua rakyat Bali yang laki-laki mendaftar sebagai tentara untuk melawan Majapahit. Tentara Bali seperti mati satu tumbuh seribu. Gajah Mada terus berpikir menghentikan perlawanan rakyat Bali. Diputuskanlah untuk menangkap pemimpin pasukan kerajaan Bali yang saat itu dipimpin oleh Ki Pasung Trigis agar perlawanan rakyat Bali dapat dihentikan. Maka patih Gajah Mada kembali bersiasat meminta gencatan senjata. Majapahit lantas meminta berunding dengan Ki Pasung Trigis sebagai pimpinan. Dalam perundingan tersebutlah Ki Pasung Trigis ditangkap dan dijadikan sandera kemudian dibawa ke Majapahit sehingga berhasil menguasai kerajaan Bali.